Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Agama Islam 2 melakukan kunjungan di Masjid Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Cimerto nomor 25 hingga 27, Ketabang, Genteng, Surabaya. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan di wilayah pemerintah kota Surabaya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi tempat berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman agama dan kualitas ibadah jamaah. Kegiatan yang diadakan di masjid ini sangat beragam dan dinamis, dengan jadwal yang bervariasi setiap minggunya, tergantung pada ketersediaan pengisi materi atau ustadz yang akan memberikan ilmu. Beberapa aktivitas di Masjid Al-Muhajirin yakni 1. Tarjim atau menerjemahkan Al-Quran, 2. Tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran, 3. Murotal Al-Quran atau melantunkan Al-Quran dengan suara indah. Masjid Al-Muhajirin sebagai pusat kegiatan keagamaan di Surabaya menyelenggarakan berbagai kegiatan rutin yang bermanfaat bagi jamaah. Dengan demikian, Masjid Al-Muhajirin berperan besar dalam perdalam ilmu agama di kalangan masyarakat Surabaya. Terus ada yang mungkin bisa dibantu? Tadi yang saya lihat kan Ustadz Kusmin lebih fokus ke mengaji bagian tajwid nggih. Iya. Nah, itu untuk mengaji di sini itu apakah hanya fokus ke tajwid saja atau apakah ada yang lain juga? Oke, baik. Jadi kegiatan kita ini mau bermacam-macam ya, antara setiap had itu berbeda-beda. Yaitu ada yang pertama mulai jam 9 kita ya sampai jam 10 itu ada kajian yang berbeda, seperti tadi ada Ustadz Saugi ya yang fokus pada tarjim, berarti menerjemahkan Al-Quran baik perkata dan nanti ada penjelasan-penjelasan terkait dengan ayat yang dimaksud yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu jam 10 sampai jam 11 kita ini kalau di kelas yang di sini ada namanya tahsin. Tahsin itu untuk memperbaiki bacaan. Maka di situ tadi ada makhrijul huruf, ada sifatul huruf, ada tajwid. Dan juga ada sedikit lagu yang kita sampaikan bagaimana cara membaca yang baik dan benar, itu namanya tahsin. Sesuai dengan kaidah yang ada. Gitu. Ada juga yang di Ustaz ini kebetulan tadi ada sibuk jadi nggak ada yang masuk, itu namanya ada 7 lagu, murotal 7 lagu. Ya, itu fokus kepada nanti menghafal dan pada lagu-lagu. Yang di situ ada jiharka, ada nahwan, ada sika dan lain sebagainya itu. Begitu. Oh begitu, berarti yang terakhir itu ini yang terakhir? Iya, yang terakhir ini. Oh begitu. Itu kok apakah di masjid ini hanya ahad ataukah ketika hari-hari kerja juga ada? Ya, perlu Mbak ketahui bahasanya kita di sini itu namanya jasuna ya. Jasuna itu jamaah syiar subuh ikhwana. Nah, kita di sini itu hanya pinjem tempat artinya. Jadi kita yang mengadakan itu sebenarnya dari luar masjid. Jadi bukan termasuk takmir masjid atau apa. Kita alhamdulillah takmir masjid dan yang ada di Masjid Muhajirin itu memberikan kami tempat untuk kita ngaji setiap hari Ahad itu yang kita mulai dari tahun 2003 dulu sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Jadi kalau dulu awal-awal memang mulai jam 8 dan macam-macam ada istiqosah dan apa. Ya karena sekarang setelah adanya corona, nah ini kita kan vakum ya sampai beberapa tahun, akhirnya kita mau mulai lagi itu seperti ini. Jadi ya, sudah ada yang mungkin punya kajian lain atau dan lain sebagainya. Sehingga ya salah kadarnya, tapi alhamdulillah masih berjalan. Jadi kita ada itu. Untuk pesertanya kan tadi saya lihat ibu-ibu, apakah juga ada mengaji untuk anak-anak gitu? Sebenarnya di sini kita fokuskan pada sebenarnya usia remaja ya, remaja dan dewasa sebenarnya itu ya, ada ibu-ibu. Kalau dulu awal-awal itu masya Allah itu banyak ya, anak-anak yang masih kuliah bahkan SMA itu. Tapi sekarang saya kan banyak HP dan lain sebagainya sehingga mungkin rata-rata ke situ. Jadi sebenarnya bebas ini. Dan alhamdulillah di sini kita tidak memungut banyak imbalan atau kita minta bayaran, jadi bebas. Atau orang yang mau datang mungkin ahad ini dan ahad besok orangnya beda. Jadi tidak sama. Kita tidak terikat dan tidak harus gitu. Tapi kalau mau datang ya alhamdulillah gitu, kita ajar. Ya. Ada lagi? Dari saya alhamdulillah sudah bisa. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penutup. Iya, kedepannya saya mengharapkan ya mungkin tidak hanya ibu-ibu atau bahkan anak-anak remaja kita ya
itu yang mau ikut, apalagi anak-anak di kuliah ini, karena betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, terutama mengetahui kaidah-kaidah yang ada, mengenal kita tajwidnya, makhraj huruf dan sifatnya itu, sehingga bacaan kita nanti tidak salah. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita salah membaca dalam satu kalimat saja atau satu huruf saja, maka maknanya akan berbeda, dan itu akan menjaga sekali keaslian Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Dan di antara menjaga ini melibatkan kita sebagai hamba Allah dan orang-orang terpilih ketika mereka mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk bisa nanti hafizul Quran. Saya kira ada lagi? Itu Ustaz. Ya mohon maaf, enggak ada.